Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bersama-sama tadarus, bersama-sama tadzakur, saling mempelajari, saling belajar tentang perkara ilmu agama ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat kebaikan pada yaumul qiyamah. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai tegaknya yaumul qiyamah. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Arba'in Nawawi. Kita sampai hadis yang ke-33. Qala al-mu'allif rahimahullah al-haditsu tsalitsu wa tsalatsun. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'alal man ankara. Hadisun hasanun rawahu al-Baihaqi wa khairu hakadha wa ba'du fi sahihain. Hadis yang ke-33, An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas, anaknya Abbas, diitlakan jelas beliau adalah namanya adalah Abdullah ya. Jadi sebagian dalam hadis ada disebut lengkap Abdullah bin Abbas, tapi hanya terkadang cuma An Ibni Abbas ya. Maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, lau yu'tan nasu bidakwahum, seandainya seluruh manusia itu diberi disebabkan dakwaan mereka, pengklaiman mereka atau gugatan mereka itu diberi ya. Ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'hum, tentu orang-orang akan mengklaim, mengaku, menggugat harta dan darah suatu kaum ya. Lakinil bayyinah 'alal mudda'i, maka orang yang mengklaim atau menuduh atau menghujat ya, itu harus mendatangkan bayyinah, bukti. Wal yamina 'ala man ankara, dan orang yang mengingkari itu wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya, dan sebagainya di dalam Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim. Ma'asal muslimin rahimanikumullah.
Di sini pensarah memberikan beberapa penjelasan berkaitan dengan hadis ini. Pertama adalah bahwasanya hadis Ibnu Abbas ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 4552 dan juga Imam Muslim 1711. Yang paling banyak hadis ini dikeluarkan dalam Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim. Yang tentunya hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang bisa dipakai hujah, terutama ini adalah hadis yang menjadi kaidah dalam ketika terjadi perselisihan antara dua orang masalah perkara-perkara dunia, terutama dia mengklaim, mengaku ini adalah milik saya, si fulan telah menghilangkan nyawa anak ataupun orang tua saya dan sebagainya. Ini intinya adalah hadis ini berkaitan dengan bagaimana ketika menghadapi, terutama adalah seorang qadhi atau seorang hakim, ketika terjadi perselisihan, saling mengklaim, saling menggugat satu dengan yang lainnya. Kemudian poin yang kedua, qala Ibnu Daqi al-Id, berkata Ibnu Daqi al-Id dalam Syarh Arba'in juga, beliau mengatakan wa hadzal hadis aslun min usulil ahkam. Hadis ini merupakan dasar pokok di antara pokok-pokok hukum. Wa a'dhamu marji'in dan tanazu' wal khisam, dan termasuk hadis yang paling besar sebagai rujukan ketika terjadi tanazu', terjadi perselisihan, persengketaan antara dua orang yang saling berselisih dalam barang atau perkara tertentu. Wa yaqtadi alla yuhkam li ahadin bid'awahu, maka tidak boleh seorang hakim, khususnya seorang qadhi, itu memberikan keputusan dengan semata-mata dakwanya atau pengklaimnya. Salah satu contoh, ada seorang menghadap kepada hakim, seorang qadhi, dia mengklaim bahwasanya tanah yang ada di samping masjid itu adalah tanah saya. Seandainya seorang itu dengan pengklaiman, pendakwaan itu adalah milik saya, tentu semua orang itu akan mengklaim, akan mendakwa itu adalah harta saya, itu adalah milik saya. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi. Ketika seorang itu ada yang mengklaim, mengaku itu adalah miliknya, maka dia wajib mendatangkan al-bayyinah, bukti. Bukti itu bisa barang bukti atau alat, atau mungkin saksi, atau mungkin qarinah. Ada beberapa qarinah yang bisa membuktikan ini adalah milik dia. Contoh yang lain lagi, biar lebih paham tentang hadis ini, si fulan mengaku telah menitip uang kepada si A, menitip uang kepada si B, Pengakuan daripada si A menitip kepada si B adalah 2 juta. Tetapi si B dia merasa dititipi hanya uang 1 juta. Maka si A tadi dia wajib mendatangkan bukti. Apa buktinya kalau dia menitipkan uang ke si B sebanyak 2 juta? Buktinya apa? Bisa mendatangkan saksi, atau mungkin ada tulisan catatan, atau mungkin hal yang lain. Kalau dia bisa mendatangkan bukti, maka benar berarti dia menitipkan 2 juta. Tapi orang yang dituduh tadi, si B tadi dituduh banyak dititipi 2 juta padahal cuma hanya dititipi 1 juta. Kalau dia memang benar-benar tidak dititipi kecuali hanya 1 juta, maka dia wajib untuk apa? Bersumpah. Kalau dia nanti bersumpah,
maka ini nanti penyelesaiannya adalah di tangan qadhi. Si A bisa mendatangkan bukti, sementara si B tadi bisa istilahnya mau bersumpah. Ya. Maknanya apa? Sumpah yang betul-betul, karena sumpah itu bukan perkara yang ringan, ya. Perkara yang besar. Ketika seorang itu sudah bersumpah atas nama Allah, wallahi, ya, saya tidak dititipi kecuali hanya 1 juta. Ini juga perkara besar. Ya. Sehingga seorang qadhi, seorang hakim harus betul-betul bisa mencari solusi yang terbaik, ya kan? Bisa mencari qarinah dalil yang lain, ya kan? Salah satu contoh mungkin si hakim bisa bertanya, engkau menitipkan uang 2 juta itu ditaruh di mana? Mungkin ditaruh di plastik yang ukuran kecil, ya kan? Jadi ukuran, mungkin kita contohkan plastik yang ukuran es kucir itu, ya, kecil itu, ya. Maka dari situ, maka seorang hakim bisa bertanya lagi, kira-kira uang 2 juta ketika dimasukkan di plastik di situ kita kira-kira muat atau tidak? Kalau tidak muat kok dia bilang ya menitip 2 juta, ini ada kemungkinan dia berarti tidak benar buktinya tadi, ya. Ini diantaranya. Maka ketika seorang berselisih saling mengklaim, mengaku, ya, maka yang mendakwa tadi, yang menghujat tadi, maka dia wajib mendatangkan bukti. Dan orang yang dituduh ketika memang tidak benar tuduhannya, dia wajib apa untuk bersumpah. Nah, ini diantara contoh dalam hadis ini, permasalahan ini. Atau yang lain, ya kan? Mungkin masalah tanah. Ya. Dia mengaku kalau tanah ini adalah warisan dari bapaknya. Ya. Sementara yang lain enggak, itu adalah tanah bapak saya hasil dari beli. Ya. Satu-satu tanah petak, si A mengaku ini adalah tanah warisan bapak saya. Si B dia mengaku ini adalah tanah hasil yang beli adalah bapak saya. Ya. Si A menuduh kalau dia telah mengambil tanah tadi. Maka si A wajib mendatangkan apa? Bayinah, bukti. Apa buktinya kalau itu adalah tanah warisan dari bapaknya? Bisa dia datangkan dengan mungkin sertifikat ataupun yang lainnya, ya kan? Kalau bisa mendatangkan bukti benar itu adalah tanah warisan dari bapaknya, kemudian si B tadi mengakui, ya, maka sudah selesai sudah. Tapi kalau ketika si B dia tidak mengaku kalau itu adalah tanah warisan dari bapak si A, itu adalah tanah beli, dan dia juga bisa mendatangkan bukti, ya ini, maka tugas seorang hakim, seorang qadhi bagaimana bisa cerdik dalam menyelesaikan permasalahan tadi. Ya. Jadi orang yang menuduh tadi harus bisa mendatangkan bukti, kemudian orang yang dituduh wajib untuk bersumpah kalau memang benar-benar yang dituduhkan itu tidak benar. Nah, ini. Maka para ulama mengatakan hadis ini merupakan di antara dasar dalam dasar hukum dan termasuk hadis yang bisa dipakai rujukan ketika tanazu, ketika terjadi perselisihan di antara dua orang, ya. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi anna la ujiba kullu mudda'in ala khairi syai'an la dzalika ila ida'i amwalin nas wa dima'ahum, ya. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, seandainya setiap orang yang mengaku, ya, orang yang mengklaim, ya, itu diberi, ya, tanpa harus mendatangkan bukti, ya tentu semua manusia pasti akan mengklaim, ya, akan mengaku kalau itu adalah miliknya, tanah ini milikku, harta itu adalah miliknya, ataupun yang lainnya. Maka Rasulullah memberikan penjelasan, orang yang, ya, mengklaim
wajib mendatangkan bukti, sementara orang yang dituduh itu wajib untuk bersumpah. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam awdaha ma yakunu fi alfasu bainan nas fi dzalik. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan untuk menyelesaikan permasalahan ini di antara manusia, yaitu diminta al-bayyinah, diminta bukti dari orang yang menuduh tadi, orang yang mengklaim kalau itu adalah miliknya atau menuduh dia telah membunuh saudaranya dalam masalah darah. Wajib dia mendatangkan bukti. Bukti itu bisa berupa saksi, ya kan? Bisa berupa istilahnya qarinah, ya, tanda-tanda, atau juga bisa barang bukti ataupun yang lainnya. Wa hiya kullu ma yubayyinul haqq wa yadullu alaihi min syuhudin aw qara'in aw ghairiha, ya. Maka bukti itu bisa berupa, ya, saksi, ya, atau qarinah, ya, atau yang lainnya. Fa idza ata bil bayyinah qudiya biha al mudai alaihi. Maka apabila dia bisa mendatangkan bukti, ya, maka bisa jadi dia miliknya kalau memang buktinya adalah kuat, ya. Fa ilam tujad al bayyinah tulba minal mudai alaihi al yamin. Maka jika tidak didapatkan bukti, ya, orang yang mengklaim tadi, menuduh tadi dia bisa dengan bukti, maka orang yang tertuduh itu wajib untuk bersumpah, ya. Fa in halafa bari'at sahatu. Jika dia bersumpah berarti apa yang dituduhkan itu tidak benar, nah, karena dia sudah untuk bersumpah. Wa ulzima bima idawa alaihi khasmu, dan diwajibkan, ya, kepada orang yang mengklaim tadi, ya, untuk betul-betul mendatangkan bukti. Dan orang dituduh kalau memang tidak benar tuduhannya, dia wajib untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innama kanat al-bayyinah 'alal mudda'i li'annahu yadda'i khilaf adh-dhahir wal asl bara'atu dhimmah. Maka orang yang mengklaim, ya, menuduh tadi wajib mendatangkan bukti, ya. Karena orang yang mengaku, ya, itu menyelisihi daripada dhahir perkara tadi, dhahir barang tertentu tadi, ya. Wal asl bara'atu dhimmah, maka secara asal adalah berlepas diri, ya. Seorang itu secara asal adalah bara'atu dhimmah, berlepas diri dari hal-hal yang memang itu bukan miliknya. Jadi ringkasnya di sini adalah ketika ada seseorang, ya, mengklaim, ya, menuduh itu adalah miliknya, maka wajib mendatangkan bukti, ya. Kemudian ketika dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka orang dituduh tadi dia wajib untuk bersumpah, ya. Sebagaimana contoh, ya, tentang kisah Nabi Yusuf dan siapa istri Al-Aziz yang bernama Zulaikha, ya, ya. Bahwasanya istrinya menuduh bahwasanya yang merayu, mengajak itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka apa buktinya kalau bahwasanya Nabi Yusuf itu yang merayu untuk mengajak berbuat keji, ya. Maka kalau itu buktinya adalah qarinah, tanda, ya. Kalau memang bajunya yang sobek itu adalah depan, berarti betul dugaan kuat Nabi Yusuf alaihissalam yang mengajak apa? Untuk mengajak berbuat jelek tadi. Tapi kalau yang bajunya yang sobek adalah belakang, berarti Nabi Yusuf tidak mengajak untuk berbuat buruk, kan gitu. Tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ada di antara qarinah, ya, bukti, ya, ketika terjadi tuduhan si fulan telah berbuat seperti ini, maka harus didatangkan buktinya. Ini secara umum. Kemudian muallif menyebutkan thumma dzakara annahu yustathna masail katsirah yuqbal fiha qaulul mudda'i bila bayyinah. Kemudian di sana ada pengecualian, ada beberapa perkara masalah yang sangat banyak ketika seorang itu, ya, mengaku, ya,
maka tidak perlu mendatangkan bukti. Apa di antara perkara-perkara ketika seorang itu mengklaim, ya, mengaku dengan sesuatu kemudian tidak harus mendatangkan bukti? Di antaranya adalah dakwah safi, ataupun dakwah khurujil mar'ah minal iddah bil aqran, atau dakwah tifli al bulugh bil ihtilam. Di antaranya adalah pengakuan seorang anak kalau dia itu sudah balik dengan mimpi basah. Ya. Ketika ada seorang anak, ya, kemudian dia mengaku kalau saya sudah balik, kemudian karena dia sudah bermimpi mimpi basah tadi, maka ini tidak perlu mendatangkan bukti. Itu di antaranya. Ya. Kemudian juga adalah dawal khurujil mar'ah minal iddah bil aqra wa watil haml. Pengakuan, ya, seorang perempuan, keluarnya perempuan, ya, dari kebiasaan ataupun keluarnya perempuan dari masa iddah, ya kan, masa iddahnya sudah selesai, dia itu dengan melahirkan anaknya, ya, maka ini tidak perlu bukti, ya kan. Ya. Kemudian juga di antaranya adalah dakwal abu hajatahu ilal ifa. Pengakuan seorang bapak butuhnya dia untuk menjaga kehormatan diri, ya, dan perkara-perkara yang lain. Maka di sana ada beberapa permasalahan yang ketika dia mengaku tidak perlu mendatangkan bukti, ya. Tetapi secara umum ketika seorang itu terjadi, ya, perselisihan dalam masalah harta ataupun darah, maka ketika dia mengklaim, menuduh ataupun yang lainnya, maka wajib mendatangkan bukti. Wal mudda'i wat talibu alladzi law sakata turika wal mudda' alaihi wal matlub alladzi law sakata lam yutrab. Ya. Maka orang yang mengklaim, ya, menuduh, ya, maka dialah yang diminta untuk mendatangkan bukti. Ya. Adapun orang yang dituduh, ya, maka diminta untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang menguatkan, berkata Ibnu Mundir sebagaimana dalam kitab Jamilul Ulumul Hikam, ajma' ahlul ilmi ala anna al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala al-mudda'i 'alaihi. Ahlul ilmi mereka sepakat bahwasanya bukti itu wajib mendatangkan adalah orang yang mengklaim, ya, mengaku kalau itu adalah barang dia, atau dia menuduh si fulan telah mengambil harta saya, maka dia harus mendatangkan buktinya. Wal yamin 'alal mudda'i 'alaihi, maka orang yang dituduh ketika memang dia tidak bisa datangkan bukti orang yang menuduh tadi, maka dia wajib untuk bersumpah, dan sumpahnya tidak boleh bohong. Kalau sumpahnya dusta, maka dia dosa besar, ya. Ketika seorang itu bersumpah tapi sumpahnya adalah al-kadzib, kemudian dusta, maka dia berdosa. Kemudian poin berikutnya, kama anal mudda'i 'ali al-bayyinah fima yadda'i min al-umuri dunyawiyah fa inna 'alal mudda'i al-bayyinah fil umuri al-ukhrawiyah. Sebagaimana orang yang mengaku-ngaku itu adalah miliknya, itu adalah barangnya ataupun yang lainnya, maka dia wajib mendatangkan bukti atas dakwaan atau atas pengklaiman dia. Ini dalam perkara-perkara dunia, ya kan? Sebagaimana saya contohkan tadi, dia mengklaim itu adalah tanah saya. Dia menuduh kalau si fulan telah mengambil harta saya. Dia menuduh kalau dia telah membunuh bapak saya ataupun yang lainnya, maka dia wajib mendatangkan apa? Bukti. Ini dalam perkara-perkara dunia, ya. Fa inal alamu al-bayyinah fil umul al-ukhrawiyah. Begitu pula dalam masalah akhirat, orang yang mengaku itu juga harus bisa mendatangkan bukti, ya. Apa di antaranya? Faman idda'a mahabbatallah wa rasulihi yakunu shadiqan fi da'wahu. Maka ketika ada orang yang dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kalau memang benar
pengakuan dia, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, ya. Shadiqan fi da'wahu, pengakuan dia itu benar, ya. Kapan? Apa buktinya? Kalau dia betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, buktinya adalah idza ittaba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya berarti dia harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak orang mengaku saya cinta Allah, saya cinta Rasul, kan gitu. Terus apa buktinya? Kalau Anda adalah cinta Allah dan cinta Rasul, maka bukti yang harus Anda datangkan adalah berarti Anda harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akhirat. Gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsir tentang ayat ini, hadil ayatu al-karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah. Maka ayat yang mulia ini sebagai hakim, sebagai pemutus kepada orang yang mengaku kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah, maka buktinya dia harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah fa innahu kadhibun fi nafsil amri. Jika dia mengucapkan saya cinta Allah, tetapi dalam kehidupannya, dalam ibadahnya tidak mengikuti daripada tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadhibun, berarti dia dusta dalam pengakuannya kalau dia cinta kepada Allah. Hatta yatabi syar al-Muhammadi wa din an-nabawi fi jami' aqwali wa afalihi, sehingga pengakuan dia cinta kepada Allah itu diakui ketika memang benar-benar dia mengikuti syariat Muhammad, mengikuti syariat agama dalam semua perkataannya dan semua perbuatan-perbuatannya. Kama tsabata fi sahih, sebagaimana telah sampai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada di atasnya perkara kami, maka dia adalah raddun, tertolak. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jika seorang itu mengaku cinta kepada Allah, maka buktinya dia harus mengikuti daripada sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahsul lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu wa huwa mahabbatu iyyakum wa huwa a'dhamu min al-awwal, kama qala ba'dul ulama al-hukama, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Wa qala Hasan al-Basri wa khairu min as-salaf, zama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullah bihadil ayah. Jadi ayat ini, ketika seorang itu mengaku dia cinta Allah, maka dia harus mendatangkan bukti. Dan ini perkara yang lebih besar daripada yang pertama. Maknanya perkara dunia saja, ketika seorang itu mengaku itu adalah miliknya, itu adalah barang dia pun harus mendatangkan bukti. Lebih-lebih ini adalah perkara akhirat, berkaitan dengan keimanan. Kalau memang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia buktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara penjelasan beliau. Maka Hasan al-Basri mengatakan, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah. Ada suatu kaum dia mengaku dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabtalahumullah bihadil ayah. Maka turunlah ayat ini. Maka ayat ini disebut ayatul mihnah, ayat ujian. Kalau memang seorang itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apakah betul mereka itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini di antara beberapa penjelasan beliau tentang hadis ini. Kemudian faedah kesimpulan dari hadis ini, pertama adalah
istimalu syariah ala hifdzi amwalin nas wa dima'ihim. Syariat ini mencakup ya untuk menjaga harta dan darah manusia. Dengan apa? Dengan ketika seorang itu mengaku mengklaim itu adalah miliknya, itu adalah barangnya, dengan cara mendatangkan bukti, bukan sekedar mengaku mengklaim itu adalah miliknya. Karena Islam sangat menjaga harta dan darah manusia, ya kan? Tidak boleh didolimi, ya. Harta manusia tidak boleh diambil dengan cara yang tidak benar. Begitulah darah manusia tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan cara yang benar, ya. Maka syariat Islam itu betul-betul hifdzu, betul-betul menjaga harta dan darah manusia. Tidak boleh seorang itu mengambil harta, mengklaim itu adalah miliknya, kecuali betul-betul dia harus mendatangkan bukti, ya. Begitulah seorang tidak boleh menumpahkan darah saudaranya kecuali dengan cara yang hak. Apa cara yang hak dalam Islam untuk menumpahkan darahnya? Di antaranya adalah ketika kisos, ya kan? Orang membunuh, maka boleh ditumpahkan darahnya dengan cara sama-sama kisos. Atau orang yang berzina yang sudah menikah, ya. Orang berzina padahal dia sudah menikah, maka hukumnya adalah dirajam. Ya. Ini halal darahnya. Tapi selain itu maka tidak boleh. Kalau hanya sekedar pengklaim itu adalah tanah saya, itu adalah harta saya, itu adalah milik saya, maka tidak boleh. Maka harus mendatangkan bukti menunjukkan bahwasanya Islam ini betul-betul menjaga harta dan darah manusia. Kesimpulan yang kedua, faedah yang kedua, bayanur Rasul sallallahu alaihi wasallam at-turuq allati yufsal fiha bainal mutakhasimain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cara, jalan bagaimana menyelesaikan perkara di antara dua orang yang saling berselisih, saling mengaku itu adalah miliknya, itu adalah barangnya. Maka Islam, Rasulullah memberikan solusi, ya. Di antara solusinya dengan cara mendatangkan bukti, ya, saksi ataupun yang lainnya. Ini. Faedah yang ketiga, idza lam yukirul mudda'i alaihi fa inna 'alal mudda'i iqamatal bayyinah 'ala da'wahu. Jika orang yang dituduh, ya, itu tidak mengakui, ya, dia tetap itu adalah milik dia, ya, maka orang yang menuduh iqamatul bayyin 'ala da'wa, dia wajib mendatangkan bukti atas dakwaan dia, atas pengklaiman dia, wajib mendatangkan apa? Bukti, entah saksi atau yang lain. Sebagaimana dalam Islam ketika seorang itu berzina, ya kan? Seorang itu menuduh dia berzina, ya, dia harus bisa mendatangkan 4 saksi, ya. 4 saksi ini pun harus betul-betul melihat dia melakukan perbuatan zina tadi, bukan sekedar si fulan masuk ke kos-kosan atau ke kamar si fulana, bukan. Tapi betul 4 orang ini betul-betul melihatnya. Atau dengan cara si perempuan tadi mengaku kalau dia melakukan zina dengan pengakuan sendiri atau dengan mendatangkan 4 saksi, ya. Itu diantaranya, ya. Itu dalam perkara-perkara Islam, dalam syariat, ya, masalah perzinaan seperti itu. Jadi tidak mudah menuduh seorang itu berzina, ya, kecuali kalau memang si pelaku tadi mengaku, ya, kalau dia telah melakukan perzinaan. Kemudian faedah yang keempat, idza lam takumil bayyinah khulifal mud'i alaihi wa bariyat sahatuhu wa illam yahlif qudi alaihi bin nukul. Maka jika orang yang mengklaim tadi, ya, menuduh tadi tidak bisa mendatangkan bukti, ya, maka orang yang dituduh wajib untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berbohong, ya. Kalau dia kadzib, dusta, maka dia dosa besar, ya. Karena ketika seorang itu bersumpah dengan nama Allah kemudian berdusta,
maka satu sisi dia adalah melakukan dosa besar. Ma'asal muslimin rahimakumullah, ini diantara beberapa faedah. Jadi pada intinya hadis ini adalah hadis yang agung dalam menyelesaikan perselisihan di antara dua orang yang saling mengklaim, ya, mengaku itu adalah hartanya, itu adalah miliknya, ya. Maka bagaimana solusinya? Orang yang mengklaim mengaku itu adalah miliknya wajib mendatangkan bukti, bisa dengan saksi, bisa dengan mungkin alat, ya, atau mungkin dengan korina hal-hal tertentu. Adapun orang yang dituduh, ya, wajib untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat kita sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan hadis yang ke-33, berkaitan dengan orang-orang yang mengaku tentang darah ataupun harta manusia. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.